Presiden Prabowo pimpin rapat Karhutla Sumatera. BNPB perkuat operasi udara tangani Karhutla. Bacok nelayan di Bekasi, 2 pelaku begal ditangkap. Mentan pastikan stok beras NTT aman. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dewi Manik dapat hadir menemani Anda. Selain informasi utama, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dalam negeri dan juga mancanegara. Inilah Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV, selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang untuk memimpin rapat penanganan Karhutla. Sebelumnya Presiden memimpin rapat serupa di Riau dan meminta 900 hektar lahan terbakar segera dipadamkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin 24 Agustus untuk memimpin rapat penanganan Karhutla. Rapat dihadiri sejumlah menteri, pimpinan TNI Polri, serta Forkopimda Sumatera Selatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat serupa di Riau dan menerima laporan adanya 306 hotspot dengan 7 titik api yang tersebar di 4 kabupaten. Total luas lahan yang masih terbakar mencapai sekitar 900 hektar. Presiden Prabowo Subianto meminta 900 hektar lahan tersebut segera dituntaskan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja memadamkan Karhutla dan meminta jajaran tetap waspada terhadap potensi kebakaran lanjutan. Yang produktif, apakah bisa embung-embung itu melihara ikan-ikan tertentu, ya, dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang. Kita melihat juga, kita berharap ini Agustus, ya, tapi masih ramalannya hujan normal masih di bawah, tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Rosmin Nurzadin, Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo juga memimpin rapat untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat dan terkoordinasi. Tadi berapa? 7 titik api, titik panas berapa? 306 izin Pak Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Oke. Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden. 306 ya? 306. Ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap ya? Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar.
untuk alasan apapun. Siap. Ya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. 3 helikopter waterbombing dioperasikan untuk pemadaman dari udara, sementara ratusan personel gabungan melakukan pemadaman di darat. BNPB terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 3 helikopter waterbombing dioperasikan untuk mendukung pemadaman dari udara. Dalam operasi tersebut, helikopter telah melakukan 176 kali penjatuhan air dengan total volume mencapai 764.000 liter. Upaya pemadaman dari udara ini berhasil memadamkan sekitar 11 hektar lahan. Selain waterbombing, 2 armada patroli udara juga dioperasikan untuk memantau titik api. Dari pemantauan tersebut ditemukan 40 fire spot yang selanjutnya ditangani tim gabungan. Di darat, sebanyak 564 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman darat dilakukan di 9 lokasi dan berhasil memadamkan lebih dari 40 hektar lahan terbakar hingga Sabtu 22 Agustus. Operasi pemantauan, pemadaman, dan penanganan Karhutla terus dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebanyak 5 helikopter waterbombing dioperasikan untuk pemadaman dari udara, sementara ribuan personel gabungan bergerak melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan terus diintensifkan. BNPB mengoperasikan 5 unit helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman dari udara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sebanyak 226 kali penjatuhan air dilakukan. Upaya ini berhasil memadamkan sedikitnya 3,5 hektar lahan. Sementara di darat, ribuan personil gabungan terus diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah. Operasi darat dilakukan di Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Lubuk Linggau, Palembang, Prabu Muli, Musi Bajuasin hingga Pagar Alam. Sejumlah titik Karhutla berhasil dipadamkan, sementara lokasi lain masih dalam proses penanganan dan pendinginan. Untuk mempercepat penanganan, operasi terus diperkuat dengan membuka akses menuju lokasi, memastikan ketersediaan sumber air, serta memanfaatkan embung dan kolam penampungan. Pembuatan sekat bakar juga dilakukan untuk mencegah api meluas dan mendukung efektivitas pemadaman di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, titik api baru kembali muncul dalam kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kali ini api membakar hamparan alang-alang dan gambut di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah, yang membuat Gubernur Lampung turun langsung memantau pemadaman. Setelah sempat padam pada Sabtu 22 Agustus, peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Minggu 23 Agustus 2026. Kebakaran kali ini terjadi di hamparan alang-alang dan gambut yang di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah. Kencangnya angin dan vegetasi yang didominasi tanaman kering membuat api cepat menyebar di lokasi tersebut. Ratusan personel gabungan diterjunkan dalam kebakaran di titik baru ini. Pemadaman mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai sehingga mobil pemadam tak dapat masuk ke dalam lokasi. Meski begitu, tim tetap dapat melakukan pemadaman manual dan menggunakan alkon sebab lokasi kebakaran berada tak jauh dari aliran sungai. Kembali terjadinya kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas ini membuat Gubernur Lampung Rahmat Birzani Jausal turun langsung memantau pemadaman. Gubernur Mirza mengatakan saat ini seluruh unsur terkait terus berupaya agar titik api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas menuju kawasan hutan serta melakukan upaya mitigasi.
Kebakaran di TNWK dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Kebetulan di sini ada gabungan dari teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, BPBD, dan seluruh Forkopimda. Di sini kami bersatu padu menanggulangi kebakaran. Cuman tadi siang ya Pak, ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Kita memang sedang memitigasi, teman-teman dari pemerintah pusat juga dalam waktu 3-4 bulan ini melakukan pelindungan kawasan, penataan kawasan, konservasi secara masif di TNWK. Mungkin dalam 1-2 bulan ini selesai, mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko-risiko seperti kebakaran yang terjadi setiap tahun di sini. Tapi alhamdulillah gajah-gajah ya yang ada di TNWK tadi dimonitor oleh Pak Brigjen Sianto, yang gajah-gajah kelompok kawanan liar yang 11 kelompok ini berjarak terdekat 25 kilo dari titik ini, dan yang ada di PLG ya, mereka ya insya Allah nyaman, tidak terdampak. Ini jauh lebih sedikit dari yang kemarin ya, karena alang-alang dan tempatnya dekat air kan, jadi lebih gampang memitigasinya. Kita berdoa aja semoga tidak meluas. Hingga Minggu malam, tim gabungan TNI, Polri, Manggala Admi, Mitra Konservasi, dan masyarakat masih terus berjibaku melakukan pemadaman di titik baru tersebut. Dari Lampung Timur, Immanuel Semarangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani turun langsung meninjau penanganan karhutla di wilayah sekitar Taman Nasional Waikambas. Penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada 23 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penanganan kebakaran sekaligus memastikan api tidak bergerak menuju kawasan konservasi TNWK. Sebelumnya kebakaran yang melanda area rawa gambut dengan luasan mencapai 673,4 hektar dinyatakan berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Namun pada Minggu, petugas kembali mendeteksi munculnya titik api di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah. Ia menjelaskan titik api yang kembali muncul berada di kawasan ladang alang-alang. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena angin berpotensi membawa api ke arah kawasan hutan TNWK. Menurut Mirja, penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, Pemkat Lampung Timur, pengelola TNWK, serta instansi dan pihak terkait lainnya. Kebakaran di TNWK dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Kebetulan di sini ada gabungan dari teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, BPBD, dan seluruh Forkopimda. Di sini kami bersatu padu menanggulangi kebakaran. Cuman tadi siang ya Pak, ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Kita memang sedang memitigasi, teman-teman dari pemerintah pusat juga dalam waktu 3-4 bulan ini melakukan pelindungan kawasan, penataan kawasan, konservasi secara masif di TNWK. Mungkin dalam 1-2 bulan ini selesai, mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko-risiko seperti kebakaran yang terjadi setiap tahun di sini. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian api di lapangan sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya titik kebakaran baru di sekitar kawasan konservasi. Di tengah penanganan karhutla, keberadaan satwa di kawasan TNWK juga menjadi perhatian pemerintah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi satwa tetap aman dan tidak terdampak oleh kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai menerima bantuan tahap pertama dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Bantuan yang tiba di Palangkaraya ini terdiri dari puluhan mesin pompa air, masker, dan peralatan pendukung pemadam. Kodam 22 Tambun Bungai menerima bantuan tahap pertama dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Bantuan tiba di Apron Lama Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya yang terdiri dari 75 unit mesin pompa air serta 21 koli masker. Dari 75 mesin pompa air, 5 unit telah dirakit, sementara 70 unit lainnya masih belum dirakit.
Selain itu, bantuan turut dilengkapi 225 piece selang keluar dan 2 golong selang isap untuk mendukung operasional pemadaman. Bantuan selanjutnya didistribusikan ke Zidam 22 Tambun Bungai dan Kesdam 22 Tambun Bungai untuk ditindaklanjuti sebagai kebutuhan. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel Kodam 22 Tambun Bungai sekaligus mendukung upaya pemadaman dan pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. TNI mengerahkan penerjun khusus untuk memadamkan karhutla di wilayah sulit terjangkau. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah sulit dijangkau mendapat dukungan dari TNI. Sejumlah penerjun khusus disiapkan untuk diterjunkan langsung ke titik kebakaran menggunakan teknik free fall. Pasukan yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana tersebut dibekali alat pelindung diri serta kemampuan rappelling dan juga paramotor. Pangdam 19 Tuanku Tambusai Majen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan personel terbaik telah disiapkan untuk mempercepat proses pemadaman di medan yang sulit diakses. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api. Hal tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Riau pada Senin 24 Agustus. Presiden Prabowo menilai kemampuan pasukan TNI perlu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Membakar lahan adalah dilarang keras. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polri terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum. Tercatat hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 72 tersangka telah ditetapkan dalam 89 perkara karhutla yang ditangani di 9 Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyampaikan, Polri telah menangani 89 laporan perkara kebakaran hutan dan lahan di 9 Polda sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektar. Irhamni menyebut sebagian besar kasus berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar karena dinilai lebih mudah dan menghemat biaya. Irhamni menjelaskan penetapan tersangka didukung dengan alat bukti hasil olah TKP, keterangan saksi, petunjuk hingga barang bukti. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsyurijal mengapresiasi Polri usai berhasil menetapkan 72 tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Cucun meminta pelaku utama yang menyebabkan kebakaran hutan untuk dapat ditindak secara tegas. Biar menjadi efek jerah, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan, melakukan pembakaran yang korbannya kan semua. Sebanyak 72 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah oleh pihak kepolisian.
Para tersangka ini bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan serta Riau. Pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengapresiasi langkah tersebut, serta meminta pelaku utama agar ditindak secara tegas. Cucun mengatakan pihaknya mendukung pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan. Dirinya juga berharap penegakan hukum yang ada di Indonesia yang tidak pandang bulu terhadap siapapun yang bersalah. Kita apresiasi ketegasan pemerintah ya, tidak mentolerir karena dari tahun ke tahun problem karhutla itu ya seperti yang disampaikan tadi, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu. Ya kita dukung pemerintah untuk menegakkan hukum yang sebetul-betulnya ya, biar menjadi efek jera, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan, melakukan pembakaran yang korbannya kan semua bisa masyarakat di lingkungan satu pulau aja kena, kemudian juga kita hubungan dengan negara lain nggak baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, percepatan pemulihan infrastruktur pasca gempa Flores, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Pemirsa, pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemulihan mencakup sektor kelistrikan, pasokan BBM dan energi, telekomunikasi hingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Secara umum untuk Pulau Flores ini sudah pulih 100%. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kabar baik pemulihan jaringan PLN di wilayah Flores bagian timur dan barat yang telah mencapai 100%. Ia menyebut sebanyak 11 trafo, 59 penyulang, dan 3.478 gardu distribusi seluruhnya telah menyala. Sementara itu sebanyak 566.797 pelanggan kembali memperoleh layanan listrik. Pemulihan listrik juga berlangsung di Pulau Palue, yang mana 1 penyulang telah pulih dan 5 dari 6 gardu distribusi telah menyala. Hingga kini sebanyak 1.625 dari 1.921 pelanggan di wilayah tersebut, atau sekitar 84,59% telah kembali memperoleh aliran listrik. Kemudian untuk layanan sosial, listrik, ini informasi dari PLN. Secara umum untuk Pulau Flores ini sudah pulih 100%. Untuk Pulau Palue ini secara berangsur-angsur sekarang kondisinya 84,59%. Lebih lanjut perkembangan dari sektor BBM dan energi, Pertamina telah mengirimkan 10 mobil tangki dengan total 160 kiloliter BBM ke Labuan Bajo. Terdiri dari 128 kiloliter Pertalite dan 32 kiloliter biosolar. Bahkan per 18 Agustus 2026, sebanyak 56 SPBU di Flores telah kembali beroperasi normal 100%, meski 1 SPBU di Manggarai masih beroperasi dengan skema darurat. Untuk di sektor telekomunikasi, seluruh layanan utama telah kembali normal. Pemulihan BTS telah mencapai 100%, sementara akses fixed broadband kembali tersedia bagi 17.062 pelanggan IndiHome. Sementara itu untuk kebutuhan air bersih terdapat 2 bendungan, yakni 1 daerah irigasi dan 2 sumur yang terdampak. Saat ini seluruhnya masih dalam penanganan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan 3 langkah utama penanganan pasca gempa di NTT, mulai dari triase medis hingga pemulihan trauma mental, guna memastikan seluruh warga NTT tertangani dengan baik pasca gempa secara menyeluruh.
Saat meninjau Puskesmas Lengko Sambi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merangkum langkah-langkah utama yang sedang dan akan dilakukan Kementerian Kesehatan untuk memastikan seluruh warga NTT tertangani pasca gempa secara menyeluruh. Menurutnya ada 3 langkah utama yang sedang dipacu, antara lain identifikasi dan pelayanan medis cepat, di mana pasien gawat darurat langsung dirujuk ke rumah sakit, sementara yang ringan dirawat di puskesmas dengan target selesai dalam 3-5 hari ke depan, sehingga tidak ada seorang pun warga NTT yang tidak terlayani. Kedua, perbaikan fasilitas kesehatan yang diawali dengan mendata semua fasilitas yang rusak seperti puskesmas. Harapannya dalam 8-12 bulan, pembangunannya sudah selesai 100% dan bisa melayani masyarakat kembali. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi kejiwaan, yang akan bekerja sama dengan organisasi profesi penyakit jiwa untuk segera memobilisasi konselor ke daerah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah situasi darurat pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, harapan baru hadir dari pos pengungsian SMK Muhammadiyah Pota, Manggarai Timur. Seorang ibu pengungsi berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat atas bantuan tenaga medis. Layanan kesehatan terus diberikan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di pos pengungsian SMK Muhammadiyah Pota Desa Pota, Kecamatan Sampi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sejumlah tenaga kesehatan membantu proses persalinan darurat seorang ibu pengungsi. Meski berlangsung di tengah situasi darurat, proses persalinan berjalan lancar dan aman. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir dengan selamat. Kondisi ibu dan bayi dinyatakan sehat. Setelah persalinan, pemerintah turut memastikan kebutuhan ibu dan bayi terpenuhi dengan menyerahkan bantuan hygiene kit. Layanan kesehatan di pos pengungsian terus diupayakan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Di tengah situasi pasca bencana, kelahiran bayi dengan selamat menjadi momen penuh harapan bagi keluarga dan warga di pos pengungsian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bencana tanah longsor terjadi di kawasan Kapolo Lubuak Jambu, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pemirsa, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini meski sejumlah ponton terdampak material longsoran. Peristiwa longsor terjadi di tebing sekitar aliran Sungai Batang Kuantan, Kapolo Lubuak Jambu. Material tanah dari tebing yang longsor kemudian menimpa sekitar 10 unit ponton yang berada di lokasi. Polres Sijunjung yang menerima informasi langsung melakukan pengecekan ke lokasi sekitar pukul 2 siang lewat 40 menit hingga pukul 3 sore. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan material tanah longsor di area patahan tebing. Kepolisian memastikan saat longsor terjadi tidak ada aktivitas penambangan maupun kegiatan di atas ponton. Ponton-ponton tersebut sebelumnya telah ditertibkan petugas gabungan Satpol PP Kabupaten Sijunjung bersama Sareskrim Desatitel Polres Sijunjung. Kasat Reskrim Polres Sijunjung AKP Wildan Alkausar membenarkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut. Menurutnya 4 orang penjaga ponton mengalami luka ringan karena terbawa arus sungai saat terjadi longsor. Namun kondisi tersebut tidak disebabkan tertimpa material longsor. Kita melakukan cek TKP tadi, yang diduga ada tanah longsor di tebing di jalur Batang Kuantan Siloke. Memang betul terjadi longsor tebing pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Masih lakukan pendataan karena memang ponton-ponton tersebut sudah kita tertibkan dari tanggal 15 sampai 18 Agustus kemarin dan tidak beroperasi. Dan saat kejadian, ponton-ponton tersebut ditambatkan di tebing di sekitar lokasi. Jadi saat terjadinya longsor tersebut, yang terdampak itu para penjaga ponton. Jadi setiap ponton itu dijaga oleh penjaga ponton supaya mengantisipasi supaya ponton tersebut tidak hanyut. Jadi ponton tersebut ditambatkan setelah kita tertibkan dari tanggal 15 sampai 18 Agustus. Dan saat ini, saat kejadian itu, ponton-ponton tersebut tidak dalam keadaan beroperasi.
Penertiban ponton dilakukan sebagai upaya mencegah kembali aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan Potogando, khususnya sepanjang aliran sungai Batang Kuantan. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sekitar tebing dan aliran sungai, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tanah yang labil dan perubahan arus sungai secara tiba-tiba dapat membahayakan keselamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran hebat melanda bangunan milik perusahaan Cahaya Bintang Manise atau CBM di Ambon, Maluku. Setelah 2 jam api bisa dipadamkan, kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Kobaran api yang membesar ini melalap bangunan milik perusahaan Cahaya Bintang Manise atau CBM di kawasan Suli Bawah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat malam 21 Agustus 2026 sekitar pukul 21.34 waktu Indonesia bagian timur. Kobaran api dengan cepat membesar. Tiupan angin membuat api semakin cepat merambat dan membuat warga di sekitar lokasi panik. Warga yang melihat kebakaran sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran dan cepatnya api merambat membuat upaya warga tak mampu menghentikan laju si jago merah. Warga kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Mendapat laporan, Damkar Kota Ambon langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. 3 unit dari pos Mako, 2 unit dari pos Paso, dan 1 unit dari pos HTV besar diterjunkan untuk menjinakkan api. Sebanyak 56 personil dari Pleton C turut diterjunkan dengan diperkuat anggota Pleton A dan B. Setiba di lokasi, petugas langsung berjibaku mengepung dan menjinakkan kobaran api yang sudah melalap bangunan perusahaan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Alfredo Heha Mahua, mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pembakaran api di luar area bangunan. Menurut Alfredo, api diduga berasal dari seorang yang membakar sesuatu di sekitar lokasi. Api kemudian merembet hingga menyambar bangunan perusahaan dan membesar. Petugas damkar terus berupaya memutus laju api agar tidak merambat ke bagian lain di sekitar lokasi. Selama 2 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan seluruh kobaran api. Pada pukul 23.55 waktu Indonesia bagian timur, kondisi di lokasi dinyatakan aman sepenuhnya. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, total kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan, namun ditaksir capai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Jamblang 4 Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara pada 20 Agustus 2026. Aksi pencurian diduga dilakukan oleh 2 orang pelaku. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Jamblang 4, RT 005, RW 025 Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 19.13 WIB. Berdasarkan informasi warga, aksi pencurian dilakukan 2 orang pelaku. Saat melihat motor dalam keadaan tidak dikunci stang, kedua pelaku langsung mendorong motor tersebut keluar gang. Hanya berlangsung dalam hitungan detik, motor Honda Scoopy 2022 Kiles dengan nomor polisi B4913 KWU berhasil dibawa kabur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat nekat curi iPhone dan uang 10 juta milik tetangganya. Pelaku berhasil diringkus sementara uang hasil curian telah habis digunakan. Pemuda berinisial AH asal Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Ia diciduk petugas pasca melakukan pencurian di rumah milik korban yang merupakan tetangga kampung. Aksi pencurian ini terjadi di Kampung Jengkawyang, Kelurahan Margawati, Garut. Pelaku nekat memanjat atap rumah milik korban, lalu menjebol plafon agar bisa masuk ke rumah. Melihat korban tertidur lelap, ia lalu mengambil 2 unit HP, terdiri dari iPhone dan Android, serta uang tunai sebesar 10 juta.
Setelah berhasil menggasak barang berharga milik korban, pelaku lalu kabur lewat pintu depan sambil mengunci korban dari luar. Akibatnya korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 24 juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kampung Panagan Hilir, Kelurahan Sukanengla, Kecamatan Garut Kota. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit HP milik korban. Curian itu dia masuk dari atap rumah, jempol dan mengambil 2 buah handphone, terus uang 10 juta. Dan pemilik rumah tersebut ada di dalamnya juga, sedang tidur di kamar tidur. Langsung setelah itu dia ngambil barang-barang hasil curian dan melewat pintu depan dan mengunci dari luar, membawa kunci rumah di luar, jadi korban tidak bisa keluar dari rumah. Pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Garut Kota. Ia akan langsung dijebloskan ke sel penjara dengan ancaman pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa menolak saat ditawarkan untuk membeli narkoba, seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara justru nyaris menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh preman kampung di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu singkat, tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar langsung meringkus pelaku dengan barang bukti sebilah senjata tajam. Pria yang dikenal sebagai preman kampung ini nyaris menganiaya seorang pemuda di dalam gang di kawasan pemukiman padat Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang mencoba mempertahankan diri seketika terjatuh hingga nyaris terkena sabetan senjata tajam. Beruntung teriakan korban membuat pelaku ketakutan dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Berbekal laporan dari korban, tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil meringkus terduga pelaku. Sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban juga ditemukan disembunyikan di sebuah warung internet. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibtu Muhammad Asawgi menuturkan, aksi pengancaman menggunakan senjata tajam bermula saat korban yang merupakan pemuda asal Medan, Sumatera Utara hendak mengunjungi neneknya di kawasan tersebut. Korban yang melintas di lokasi kejadian kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba oleh pelaku. Namun karena korban menolak, cekcok mulut pun terjadi hingga akhirnya pelaku mengeluarkan sebilah celurit dan berusaha menganiaya korban. Alhamdulillah Polsek Sawah Besar hari ini berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengancaman, di mana pelaku mengancamkan senjata berjenis celurit kepada korban di sekitaran Jalan Karanganyar. Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV akibat terjatuh. Ini sedang kita dalamin, Bang. Kita sudah melakukan penggeledahan pada saat kita melakukan penangkapan. Sementara yang kita dapatkan senjata tajam jenis celurit yang terlihat di CCTV. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Kabupaten Lampung Utara, Lampung menjadi korban begal saat hendak berangkat ke sekolah. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut hingga menembus pinggang. Sementara motor korban dibawa lari pelaku. Pelajar SMA berinisial A menjadi korban begal bersenjata api di Jalan Simpang Limus, Desa Bumi Nabung, Lampung Utara, Lampung. Pembegalan terjadi saat korban akan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat korban melintasi jalan perkebunan yang sepi, tiba-tiba seorang pria keluar dari arah perkebunan dan menghadang korban. Pelaku lalu mendodongkan senjata api, lalu meminta korban menyerahkan sepeda motornya dan menembak korban saat berduel. Peluru pelaku mengenai bagian perut korban dan menembus hingga ke bagian pinggang belakang. Korban pun terjatuh, sementara pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan melarikan diri ke arah jalan lintas Sumatera. Kondisi korban kini berangsur membaik dan sudah dapat berkomunikasi, namun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Anak saya berangkat sekolah ke Kunang, ke SMA Sabo 4 Abung Kunang.
pas di tengah perjalanan dibegal sama orang Pak. Pas dia ngelawan, perutnya ditembak. Setelah ditembak, anak saya tergeletak, dipukul lagi alisnya dua-duanya Pak, sama si pelaku itu. Terus si pelaku itu membawa motor anak saya, motor Beat 2018 warna putih Pak. Saat ini kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti dan petunjuk di lokasi kejadian untuk dapat menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata api tersebut. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi begal kendaraan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pemirsa, sepeda motor seorang nelayan dirampas dan korban dibacok oleh 3 orang pelaku. Peristiwa pembegalan sepeda motor viral di media sosial. Seorang nelayan dibacok dan sepeda motornya dirampas 3 orang pria di Jalan Raya Kampung Pasar Bojong Lama, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat dibegal, korban Bambang Effendi dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Kampung Muara, Kecamatan Babelan menuju Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga pelaku menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Modus pelaku dengan cara menendang sepeda motor korban dari arah belakang, lalu merampas sepeda motornya usai korban terjatuh. Pelaku juga menghujami korban menggunakan celurit beberapa kali ke tubuh korban. Selain sepeda motor Honda PCX korban, pelaku juga mengambil STNK asli, KTP dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam tas pinggang. Usai melarikan diri, tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Tahbang atau Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku di lokasi berbeda, yakni Ridwan Ripaldi sebagai joki dan Muhammad Maulana sebagai eksekutor. Petugas juga mengamankan sebilah celurit, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan tersangka, tas lempang, dompet, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Saya jelaskan, peristiwa begal terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 dengan korban yang sedang mengendarai motor saat pulang dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian para pelaku menendang korban sehingga korban terjatuh dan melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit di Tarumajaya, Bekasi. Berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan, pada tanggal 19 Agustus kami di bawah pimpinan AKBP Resa Marasabesi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MAP dan MM di wilayah Tarumajaya, Bekasi. Pada saat diamankan, kedua pelaku berusaha melakukan tindakan melawan petugas, sehingga kami dari petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Kami masih mendalami 1 orang yang menjadi daftar pencarian orang Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah celurit, 2 buah handphone, dan 1 buah kendaraan bermotor yang dipakai saat melaksanakan aksinya. Kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo akan resmikan LRT Kelapa Gading Manggarai. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi Simpo TV. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap proyek lintas raya terpadu LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Rencananya moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Agustus ini akan ada hadiah bagi warga Jakarta, yaitu LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai sudah selesai. Kabar bahagia datang bagi Anda pengguna moda transportasi massal di ibu kota.
Pasalnya, proyek Lintas Raya Terpadu atau LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah rampung dikerjakan. Kepastian itu diungkap langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menjadi keynote speaker acara seminar kebangsaan HKBP Menteng Sabtu siang. Rencananya, moda transportasi yang diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari itu bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 26 Agustus mendatang. Setelah diresmikan, Pramono akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Di mana di kawasan Duku Atas juga tengah dibangun pedestrian deck yang akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi seperti MRT, kereta bandara, LRT, KRL, dan Transjakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Agustus ini akan ada hadiah bagi warga Jakarta, yaitu LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai sudah selesai. Kebetulan saya adalah orang yang terlibat sepenuhnya dalam mendesain menyusun LRT ini. LRT ini pertama kali groundbreaking tahun 2016 ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Tugasnya adalah menyiapkan itu. Dimulai di eranya Pak Ahok. Akhirnya akan bersetujuan Bapak Presiden, kita perpanjang sampai dengan Manggarai. Dan mudah-mudahan tanggal 26 Agustus ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan serta mempermudah akses layanan transportasi masyarakat di ibu kota, hingga mengubah wajah kota Jakarta sebagai kota global. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan perkembangan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang kini tengah dibahas oleh Komisi 3 dan tengah menerima semua aspirasi publik agar penyempurnaan nantinya dapat menghadirkan keadilan. Pimpinan DPR menyampaikan perkembangan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perkembangan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat menjawab aspirasi dari Forum Komunikasi Masyarakat Pati yang menginginkan percepatan RUU Perampasan Aset. Sari mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih terus dilakukan pembahasan oleh Komisi 3 DPR. Hingga kini pembahasan RUU Perampasan Aset masih menerima berbagai masukan dari publik. Pasalnya pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena membutuhkan kehati-hatian agar dapat menghadirkan keadilan. Untuk percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, saat ini di Komisi 3 memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk meaningful participation. Karena RUU ini juga ada sedikit tricky situation, jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa. Jadi mungkin bukan diperlambat tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian. Sehingga ketika undang-undang ini jadi, jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya, kan gitu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Forum Komunikasi Rakyat Pati menyambangi gedung parlemen untuk menghadiri audiensi dalam rangka menyampaikan sejumlah aspirasi rakyat Pati kepada pimpinan DPR. Salah satunya mengenai percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terdapat 2 poin yang disampaikan masyarakat Pati, yakni salah satunya mengenai percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sedangkan yang kedua ialah meminta DPR untuk mendorong aparat penegak hukum, khususnya di Kabupaten Pati, agar segera bertindak tegas terhadap berbagai kegaduhan dan kenyamanan yang ada di Pati. Kami menyuarakan yang pertama kaitan dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Tadi sudah saya sampaikan di ruang kantor DPR RI untuk segera, karena ini bagian dari permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan APH. Kami mendorong APH yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Pati, segera bertindak tegas terhadap kericuhan, ketidaknyamanan yang ada di Pati hari ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri seminar kebangsaan HKBP Menteng 2026 di Gedung Gereja HKBP Menteng Jakarta Pusat Sabtu 22 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Pramono menyinggung soal pendidikan bagi keluarga untuk mengubah hidup. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri seminar kebangsaan HKBP Menteng 2026 di Gedung Gereja HKBP Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Pramono menjadi pembicara utama dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Pramono mengatakan bangsa yang kuat berawal dari elemen dasar yang kuat, yaitu keluarga. Pada acara tersebut, Pramono kemudian menyampaikan sejumlah pandangannya terkait pembangunan Jakarta, termasuk soal pentingnya pemerintah memastikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pramono menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan 3 hal tersebut. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah faktor penting bagi masyarakat yang ingin memperbaiki hidup. Pramono juga menyinggung soal pendidikan bagi keluarga untuk mengubah hidup. Ia mencontohkan pengalamannya sendiri yang dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi karena beasiswa. Pramono meyakini pendidikan adalah salah satu hal yang dapat mengubah kondisi keluarga. Ia kemudian mencontohkan keluarga orang Batak yang sering menganggap pendidikan adalah hal yang utama. Ia menilai seorang yang berhasil mendapatkan pendidikan tinggi dapat menjadi penggerak untuk mengubah nasib keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki usia ke-14, Halal Network International atau HNI mulai membuka ekosistemnya lebih luas kepada masyarakat umum. Melalui HNI Festival 2026, membuka ruang kolaborasi dengan UMKM dan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong Indonesia menjadi produsen dan pemasar produk halal kelas dunia. Memasuki usia ke-14 tahun, Halal Network International atau HNI menggelar HNI Festival 2026 di HNI Plaza Kalimalang, Jakarta Timur pada Minggu 23 Agustus 2026. Direktur Pemasaran HNI Amir Hamzah mengatakan festival ini menjadi rangkaian milad HNI dengan mengusung konsep festival keluarga Islam modern yang terbuka untuk masyarakat umum. Berbagai aktivitas digelar mulai dari senam, expo dan bazar UMKM, aktivitas anak hingga kajian Islam. HNI Festival 2026 menempati area sekitar 3.000 meter persegi dengan 12 aktivitas, 26 tenan dan booth, serta melibatkan 20 pelaku UMKM. Tak hanya menjadi ajang perayaan, HNI juga menjadikan festival ini sebagai momentum untuk membuka diri dan merangkul lebih banyak elemen masyarakat. HNI juga memberikan santunan ke berbagai daerah termasuk daerah bencana seperti di NTT, bekerja sama dengan salah satu sponsor Permata Bank Syariah. Sebanyak 20 UMKM menghadirkan beragam produk mulai dari aparel, aksesoris, kudapan, dan produk lainnya. Komisaris Utama HNI Muslim M. Yatim menyebut bahwa festival ini menjadi cara HNI memperluas jangkauan agar masyarakat yang selama ini belum mengenal HNI dapat merasakan langsung ekosistem yang dibangun. Hari ini itu adalah momen HNI ingin membuka diri ya untuk menerima banyak komponen masyarakat, elemen masyarakat agar kita jadi inklusif ya, diterima oleh masyarakat umum Indonesia. Dan ini bagian daripada HNI, sebuah milestone HNI untuk membangun ekosistem halal. Gitu. Karena hari ini kita ingin merangkul banyak pihak, banyak komponen untuk bersama-sama dengan HNI membangun negeri ini. Dan kemudian nanti kita tahu bahwa hari ini kita ingin jadi Indonesia itu produsen dan pemasar produk-produk halal kelas dunia. Sementara itu, Komisaris Utama HNI Muslim M. Yatim menyampaikan sebagai bagian dari upaya menarik masyarakat, pengunjung juga mendapatkan voucher belanja senilai Rp50.000 untuk dapat digunakan untuk berbelanja di area UMKM. HNI menyebut upaya membuka ekosistem ini juga berkaitan dengan target jangka panjang untuk mendorong Indonesia menjadi produsen sekaligus pemasar produk halal kelas dunia.
Namun HNI kini menyadari target tersebut membutuhkan kolaborasi sehingga perusahaan mengajak berbagai pihak dan komponen bangsa untuk bersama-sama membangun industri halal nasional. Yang kita harapkan di sini tentu target tadi ya, tersiarnya lah HNI untuk masyarakat kita. Jadi dia tidak di kota kecil saja, dia kan kota besar. Kalian tahu berapa mereka yang beraktivitas sama kita selama ini, katalah penduduk Indonesia itu 100%, baru 10%-nya baru. Ada 90% lebih masyarakat muslim yang ingin bersama kita itu tidak menemukan kita. Maka kita ajak dia bersama kita, akan bertemu nanti, akan di sini. Dan kemudian nanti akan kita coba untuk memikirkan bagaimana mudahnya, easy-nya mereka untuk belanja dengan HNI. Begitu kita ingin begitu. Produk kita ini cukup bermakna dan sehat insya Allah. Oke. Melalui HNI Festival 2026, HNI tak hanya merayakan perjalanan 14 tahun, tetapi juga menjadikannya momentum untuk memperluas ekosistem, memperkuat kolaborasi dan juga mendekatkan produk serta industri halal kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman. Stok beras di NTT yang mencapai sekitar 39.000 ton dinilai dapat mencukupi kebutuhan sekitar 34.000 pengungsi bahkan hingga 1 tahun ke depan. Saat meninjau langsung lokasi terdampak gempa di NTT, Mentan Amran menegaskan penyaluran bantuan pangan harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh terhambat proses administrasi. Bersama jajaran terkait, Kementerian Pertanian melepas truk bantuan menuju sejumlah titik terdampak. Bantuan tersebut berisi beras, minyak goreng, mie instan, gula, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya. Pemerintah juga menyiapkan tambahan 200 ton beras untuk Kabupaten Manggarai. Sementara total bantuan beras yang disiapkan untuk 4 kabupaten terdampak gempa mencapai 5.386 ton. Seluruh bantuan pangan tersebut disalurkan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Mentan Amran menegaskan dalam kondisi bencana, aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas. Untuk itu, pemerintah daerah diminta tidak ragu mengajukan kebutuhan masyarakat agar bantuan dapat segera dikeluarkan tanpa menunggu proses administrasi yang panjang. Kami turun ke lapangan sejak kejadian hari Sabtu. Kami diperintah oleh Bapak Presiden langsung bergerak cepat. Kami sudah kirim reguler dan non-reguler 6.800 ton beras. Kami turun ke titik bencana tadi, kami melihat langsung, bahkan ada minta 20 ton, kami berikan 200 ton, dan kami disposisi Wakil Bupati Manggarai dan Kapolres tulis tangan. Kami juga tulis tangan karena butuh bantuan cepat. Kalau diproses ke Jakarta itu bisa 3 hari, 1 minggu selesaikan. Kemudian berikutnya, ini perintah Bapak Presiden, kita harus bergerak cepat. Kepala BNPB, asal beliau perintah bisa ambil duluan. Proses izinnya, persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bappenas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia. Jadi kami langsung setuju. Beliau, ini bintang 3 yang perintahkan saya telepon. Ini penting, langsung saya terbang. Pak Kokab ya. Ini kita harus turun. Jangan melihat bahwa ini pangkat jabatan, bukan. Ini kemanusiaan. Siapa yang melihat masalah itu melaporkan kepada siapa. Kita eksekusi cepat. Sementara itu, penanganan bencana juga tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan mata pencarian warga melalui perbaikan sawah dan irigasi yang rusak, penyaluran bantuan benih dan alat mesin pertanian, serta penggantian tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa. Langkah tersebut menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bergerak cepat, hadir langsung di tengah masyarakat, dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala BNPB mengimbau seluruh unsur pemerintahan dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana untuk terus mengedepankan etika, kesabaran, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan. Arahan ini menyusul dinamika yang sempat terjadi
dalam proses koordinasi dan pendistribusian bantuan logistik di Kabupaten Manggarai Timur. Menyusul dinamika yang sempat terjadi dalam proses koordinasi dan pendistribusian bantuan logistik di Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengimbau seluruh unsur pemerintahan dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana untuk terus mengedepankan etika, kesabaran, profesionalisme, dan juga semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan. Hal ini disampaikan Kepala BNPB pada saat meninjau pos pendukung logistik nasional di Maumere, Kabupaten Sika, NTT, pada Minggu 23 Agustus 2026. Dalam situasi darurat yang juga penuh tekanan, setiap unsur yang terlibat diharapkan tetap mampu jaga tata krama, kedinasan, dan etika komunikasi, sehingga diharapkan berbagai persoalan di lapangan bisa diselesaikan melalui dialog yang terbuka, sejuk, dan juga konstruktif. Oleh karenanya, Kepala BNPB menekankan bahwa penanganan bencana merupakan kerja bersama yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi antar pihak. Lebih lanjut, Kepala BNPB menuturkan bahwa ASN, TNI, Polri, relawan, dan juga maupun seluruh unsur pelayanan publik memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ya, kita sebagai aparat mungkin juga manusia biasa, tentu saja juga tidak sempurna, dan kami juga tidak memperpanjang itu, tapi ini bagi yang lain lah, bagi kita semua sebagai aparat negara, mau ASN, polisi, TNI, ya jangan sampai itu terulang lagi. Kita harus bisa menunjukkan di tengah-tengah tekanan kerja, di tengah-tengah beban kerja, ya kita harus bisa menunjukkan kalau aparatnya kayak gitu gimana masyarakatnya. Seberat-beratnya kita, ya kita harus menunjukkan contoh teladan bagi masyarakat. Kalau masyarakat boleh sedih, boleh mengeluh, tapi aparat tidak boleh. Aparat harus bisa menunjukkan masyarakat apapun yang terjadi, kita bisa tetap sabar, tetap tabah, dan tetap semangat. Sementara itu, terkait distribusi logistik, BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat terus bergerak secara bertahap dan disalurkan berdasarkan kebutuhan serta hasil pendataan di lapangan. Bantuan tersebut mencakup dukungan awal pemerintah pusat, termasuk bantuan yang telah diarahkan Presiden untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa di wilayah NTT. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan 3 langkah utama penanganan pasca gempa di NTT, mulai dari triase medis hingga pemulihan trauma mental, guna memastikan seluruh warga NTT tertangani dengan baik pasca gempa secara menyeluruh. Saat meninjau Puskesmas Lengko Sambi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merangkum langkah-langkah utama yang sedang dan akan dilakukan Kementerian Kesehatan untuk memastikan seluruh warga NTT tertangani pasca gempa secara menyeluruh. Menurutnya ada 3 langkah utama yang sedang dipacu, antara lain identifikasi dan pelayanan medis cepat, di mana pasien gawat darurat langsung dirujuk ke rumah sakit, sementara yang ringan dirawat di puskesmas dengan target selesai dalam 3-5 hari ke depan, sehingga tidak ada seorang pun warga NTT yang tidak terlayani. Kedua, perbaikan fasilitas kesehatan yang diawali dengan mendata semua fasilitas yang rusak seperti puskesmas. Harapannya dalam 8-12 bulan, pembangunannya sudah selesai 100% dan bisa melayani masyarakat kembali. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi kejiwaan, yang akan bekerja sama dengan organisasi profesi penyakit jiwa untuk segera memobilisasi konselor ke daerah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapal Adris 92 milik TNI Angkatan Darat tiba di Nusa Tenggara Timur membawa puluhan ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa. Pemirsa, selain logistik, kapal yang diberangkatkan oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga membawa fasilitas kesehatan, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung lainnya. Kapal Adris 92 milik TNI Angkatan Darat tiba di wilayah Nusa Tenggara Timur Minggu pagi. Kapal ini diberangkatkan dari Satuan Angkutan Air Pusbekangat Tanjung Priok, Jakarta pada 19 Agustus lalu oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kapal Adris 92 membawa sekitar 70 ton bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa di NTT. Bantuan terdiri dari beras, gula, minyak goreng, mie instan, air minum, ransum, susu dan makanan bayi, serta popok dan pembalut wanita. Selain logistik, kapal juga membawa 5 unit truk, 2 ambulans, 100 tandon air, 13 set generator listrik, 30 tenda serbaguna, dan 900 velbed.
Setibanya di NTT, pengungsi yang mengalami luka langsung dibawa ke kapal Adri 92 untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis. Fasilitas kesehatan di dalam kapal didukung 2 dokter, 8 tenaga medis, serta obat-obatan untuk menangani warga terdampak yang membutuhkan perawatan. Kehadiran fasilitas kesehatan terapung ini sekaligus memperkuat dukungan medis TNI Angkatan Darat yang telah berada di wilayah terdampak gempa. Selain penanganan kesehatan, TNI AD juga memberikan perhatian pada ketersediaan air bersih. 100 tandon air dikirimkan untuk membantu kebutuhan pengungsi, sementara TNI Angkatan Darat menyiapkan rencana pengeboran sumber air di sejumlah titik agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Bantuan Adri 92 selanjutnya akan didistribusikan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan di lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen TNI AD untuk terus hadir membantu masyarakat dalam penanganan hingga pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kapal Adri 92 milik TNI Angkatan Darat tiba di Nusa Tenggara Timur membawa puluhan ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa. Selain logistik, kapal yang diberangkatkan oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga membawa fasilitas kesehatan, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung lainnya. Pesawat KASA NC212 TNI Angkatan Udara menjalankan misi operasi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026. Misi ini dilaksanakan TNI AU melalui Lanut Domber bersama BMKG, Otorita IKN, dan unsur terkait. Dalam sorti pertama, pesawat KASA NC212 membawa 800 kg garam NaCl untuk disemaikan pada wilayah dengan jarak sekitar 10 hingga 25 mil dari IKN. Berdasarkan pemantauan kondisi atmosfer, sejumlah wilayah sasaran memiliki potensi awan dengan ketinggian sekitar 8 hingga 9.000 kaki. Penyemaian dilakukan di beberapa titik, mulai dari sektor utara hingga barat laut IKN, dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca. Dalam keterangannya, Komandan Lanut Domber menyebut, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dilakukan melalui koordinasi dengan BMKG, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita IKN. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat Rusia bantu pemadaman kebakaran Serbia. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari pesawat pemadam kebakaran milik Kementerian Situasi Darurat Rusia Emerkom membantu pemadaman kebakaran hutan di Serbia. Dalam 24 jam terakhir, pesawat Il-76 Rusia disebut berhasil melindungi sekitar 50 lokasi dari ancaman perambatan api. Rekaman yang dirilis pada hari Jumat waktu setempat memperlihatkan pesawat Il-76 Imerkom Rusia menjatuhkan air dari udara untuk memadamkan titik api di Serbia. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, pesawat tersebut melakukan 5 kali penerbangan pemadaman dalam 24 jam. Sebanyak 210 ton air dijatuhkan dari udara untuk mengendalikan sejumlah titik kebakaran utama. Upaya itu disebut berhasil mencegah api meluas ke arah wilayah permukiman. Pesawat Il-76 beroperasi bersama helikopter Ka-32 milik Rusia, sementara petugas pemadam kebakaran Serbia menangani api dari darat. Personil Imerkom Rusia juga bekerja sama dengan layanan darurat Serbia dengan memanfaatkan peralatan pemadaman dari udara. Pesawat Il-76 tersebut dikirim ke kota Nis atas instruksi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu penanganan kebakaran di Serbia. Sementara itu, kebakaran hutan besar melanda cagar alam Deli Blatosens di wilayah timur laut Serbia. Api telah membakar lebih dari 3.500 hektar kawasan cagar alam. Petugas gabungan Rusia dan Serbia terus berupaya mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, hujan salju melanda wilayah Cocapata, Departemen Cochabamba, Bolivia, dan menyebabkan ratusan keluarga serta ribuan ternak terdampak. Terdapat 916 lama dan alpaka dilaporkan mati akibat cuaca ekstrim dan suhu rendah. Rekaman yang dibagikan pemerintah Cochabamba memperlihatkan sejumlah wilayah yang tertutup salju. Para peternak terlihat memeriksa kondisi ternak di tengah suhu rendah, hujan salju dan angin kencang. Menurut laporan awal pemerintah daerah, salju telah berdampak pada 945 keluarga dan lebih dari 12.000 ternak lama dan alpaka. Sekretaris Pembangunan Produktif Cochabamba, Oscar Kasila menyebut sebanyak 12.199 ternak terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 916 ekor dilaporkan mati. Para peternak menggambarkan kondisi cuaca yang ekstrim dengan angin kencang dan suhu rendah menyulitkan upaya dalam melindungi ternak. Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sejumlah keluarga kehilangan 12 hingga 15 ekor ternak. Dalam beberapa kasus, kerugian bahkan mencapai 20 ekor. Sebagai bagian dari penanganan, tim teknis pemerintah daerah memberikan bantuan veteriner kepada ternak yang terdampak. Pemerintah juga melakukan pemantauan bersama dengan pemerintah munikipal Cocapata untuk memperbarui data jumlah ternak yang mati dan terdampak. Sementara itu, para peternak mengingatkan belum seluruh ternak yang mati berhasil ditemukan dan didata karena luasnya wilayah yang terdampak salju. Pemerintah dan para peternak masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap ternak yang masih bertahan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, badai yang melanda wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko pada Sabtu sore memicu banjir dan genangan air di sejumlah wilayah. Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas dan memaksa pengendara mencari rute alternatif. Rekaman menunjukkan sejumlah jalan di Guadalajara terendam air. Genangan terlihat di Periférico Sur, López Mateos, dekat Plaza del Sol, Las Fuentes, Jalan 8 de Julio, serta persimpangan Kolon dengan Isla Pantenaria. Gambar yang dibagikan Dinas Pemadam Kebakaran Guadalajara memperlihatkan banjir di Periférico Sur. Air tergenang mulai dari persimpangan Jalan Kolon hingga sekitar Jalan 8 de Julio. Genangan air tersebut menghambat arus lalu lintas di salah satu jalan utama kota. Sejumlah kendaraan terlihat berusaha melintasi jalan yang terendam air. Banjir juga dilaporkan terjadi di kawasan Lomas de Polanco. Permukaan air terlihat meninggi hingga hampir menutupi tiang-tiang pembatas di sepanjang jalan. Pihak berwenang dan warga meminta pengendara menghindari jalan sekitar jalur yang tergenang banjir. Pengendara juga diimbau menjaga kecepatan kendaraan dan menggunakan rute alternatif, mengingat ketinggian air dapat meningkat dengan cepat. Hujan deras ini merupakan bagian dari rangkaian badai yang melanda wilayah metropolitan Guadalajara dalam beberapa pekan terakhir. Cuaca buruk tersebut telah menyebabkan dampak berulang di sejumlah sektor, mulai dari banjir, penutupan jalan, hingga gangguan terhadap transportasi. Pihak berwenang terus memantau kondisi di sejumlah titik terdampak, sementara masyarakat diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di tengah cuaca buruk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang dipicu gelombang tropis melanda sejumlah wilayah di Caracas, Venezuela. Banjir dan genangan air merendam sejumlah jalan, sementara puluhan kendaraan terdampak dan terbawa arus. Rekaman video menunjukkan anggota keluarga yang berusaha menyeberangi arus air yang deras di Jalan Raya Velcoche. Sejumlah kendaraan terlihat hanyut terbawa arus banjir. Menurut Badan Perlindungan Sipil Venezuela, hujan deras menyebabkan sungai El Valle meluap. Kondisi ini membuat sekitar 70 kendaraan di berbagai titik di ibu kota, termasuk kendaraan angkutan umum, hanyut terbawa arus. Tim penyelamat dan ambulans kemudian diterjunkan untuk membantu warga yang terjebak, menyingkirkan kendaraan, serta membersihkan jalan yang terdampak banjir. Anggota Kepolisian Nasional Bolivarian atau PNB bersama Brigade Pemadam Kebakaran Caracas turut terlibat dalam operasi penanganan darurat. Petugas dilaporkan telah membantu sekitar 1.500 orang selama operasi. Arus lalu lintas di Velcoche juga berhasil dipulihkan. Hujan deras turut menyebabkan genangan air di sejumlah lingkungan, diantaranya Santa Monica dan La Vega.
Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, memerintahkan pengaktifan sistem perlindungan sipil nasional untuk menangani dampak cuaca ekstrim tersebut. Ia juga memerintahkan pengerahan personel keamanan dan badan manajemen risiko ke wilayah-wilayah yang terdampak. Hingga kini, petugas terus melakukan penanganan di sejumlah titik yang terdampak banjir, sementara warga diminta tetap waspada terhadap potensi hujan deras susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan lebat ekstrim memicu banjir bandang di Kabupaten Otonom Mabianji, Leshan, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya pada Sabtu pagi. Banjir merendam sejumlah jalanan serta merusak rumah, toko, dan kendaraan. Rekaman video menunjukkan warga Leshan berupaya membersihkan lingkungan mereka setelah banjir mulai surut. Jalanan terlihat tertutup lapisan lumpur merah yang tebal, sementara pemilik toko membersihkan sisa air dan puing dari dalam toko. Sebuah alat berat juga diterjunkan untuk membersihkan lumpur dan material yang menutupi jalan. 约2000余人和30余台的车辆机械对整个受灾的全域范围进行了一个抢险清淤工作，预计明天下午能够完成整个的道路清淤保畅工作，然后我们即将对全域范围开展一个消烧工作。 Ren Wenfeng mengatakan sekitar 2.000 personil serta lebih dari 30 kendaraan dan mesin telah dimobilisasi untuk menangani situasi darurat. Hingga pukul 7 pagi waktu setempat, sebanyak 1.455 warga dari 446 rumah tangga telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan setelah sejumlah warga terjebak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Sejumlah jalan terendam banjir, sementara kendaraan toko dan bangunan terlihat terendam atau mengalami kerusakan. Lumpur dalam jumlah besar serta puing-puing juga terbawa arus dan menutup sejumlah ruas jalan. Tim penyelamat terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak. Petugas juga berupaya memulihkan jalur transportasi, sekaligus membersihkan jalan dan area pemukiman yang terdampak banjir. Pemerintah setempat mengerahkan personil dan peralatan darurat untuk mempercepat pemulihan, serta memastikan kondisi wilayah kembali aman bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya dari pertandingan kandang pertama AD Ceuta di Liga musim ini dibayangi krisis migrasi yang terjadi di wilayah Ceuta, Spanyol. Pada Sabtu, para supporter menuntut pemerintah segera bertindak menjelang pertandingan melawan Yudelas Palmos. Rekaman video menunjukkan personel keamanan ditempatkan di sekitar Stadion Alfonso Murube. Sejumlah supporter terlihat mengantri di luar stadion sambil membawa bendera Spanyol dan spanduk protes. Salah satu spanduk bertuliskan, "Suta tidak untuk dijual, Suta membela diri." Seorang supporter Suta bernama Javier menilai, pertandingan kandang pertama klub seharusnya ditunda, mengingat skala krisis migrasi yang terjadi di Suta. Y bueno, sobre la situación actual, nosotros estamos de acuerdo con el entrenador que no deberíamos de haber jugado la primera jornada, ya que por otros campos de España, por motivos mucho menores, se suspenden los partidos porque el campo no está en buen estado por otras situaciones y en Ceuta se ha vivido una situación mucho peor y aquí seguimos jugando. El tema del fútbol, pues creemos que es un muy buen medio para darle voz, ya que hoy en día el fútbol es algo que llega a nivel nacional a todos lados y es una manera de poder darle visibilidad a la situación que estamos viviendo. Con respecto a lo que me comentaba de tema de marroquí, de migrante en el equipo, o sea, no es una cuestión tampoco de religiones, de cristiano y musulmán. Aquí en Ceuta siempre hemos vivido 4 culturas y siempre hemos convivido entre todos genial. El problema es que si llegan miles de personas de otro país, sea de Marruecos como si es de otro lado, y vienen a nuestra ciudad, a nuestra casa, hace que nos sintamos inseguros, que perdamos la comodidad, la estabilidad, hay gente por todos lados, pues entonces es el motivo de queja de que queremos volver a nuestra normalidad. Javier menyebut warga setempat merasa diabaikan oleh pemerintah Spanyol. Ia menyerukan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, kedatangan ribuan migran dari berbagai wilayah membuat sebagian warga merasa tidak aman, serta kehilangan kenyamanan dan stabilitas. Supporter Suta lainnya, Roberto, menyebut persoalan tersebut bukanlah masalah agama atau kewarganegaraan. Ia menilai kondisi di Suta merupakan situasi kemanusiaan yang kritis dan menyebut warga merasa ditinggalkan pemerintah.
Krisis migrasi di Suta terjadi pada akhir Juli ketika wilayah tersebut mengalami gelombang besar kedatangan migran. Pihak berwenang Spanyol kemudian memperkirakan sekitar 72.000 orang menyeberang atau mencoba menyeberang ke wilayah Suta. Sebagian besar kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Suta. Krisis ini juga merambah ke dunia sepak bola. Presiden La Liga, Javier Tebas, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Suta menjelang pertandingan. Tebas menyebut warga dan supporter Suta berhak mendapatkan solidaritas. La Liga juga menyatakan akan mendukung kota tersebut sesuai dengan kewenangannya. Meski dibayangi krisis dan protes supporter, pertandingan AS Suta melawan UD Las Palmas tetap berlangsung. Las Palmas kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di hadapan lebih dari 5.000 penonton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak berwenang di Ceuta, Spanyol melanjutkan penguburan para migran yang tewas saat upaya massal penyeberang dari Maroko ke wilayah Spanyol. Penguburan dilakukan beberapa minggu setelah penyeberangan massal yang menyebabkan puluhan migran meninggal dunia. Rekaman video menunjukkan para pekerja pemakaman mengeluarkan jenazah 4 migran dari sebuah kendaraan. Jenazah tersebut kemudian didoakan oleh seorang imam sebelum dimakamkan di kuburan berblok beton yang diberi nomor di pemakaman setempat. Pemakaman ini menjadi bagian dari penanganan kemanusiaan terhadap para korban yang sebagian besar masih belum berhasil teridentifikasi. Y hoy estamos aquí siguiendo con las inhumaciones de los migrantes que murieron el 30 y 31 de julio y 1 de agosto del pasado mes. El sentimiento es muy frustrante, nos da mucha pena, una situación es un drama humanitario que estamos solventando desde la ciudad y la verdad que es una situación muy dramática y nos da mucha pena pues tener que abordarla. En cuanto a identificaciones, tenemos 88 cadáveres y se han identificado solo 9 cadáveres. Hingga Jumat sore waktu setempat, sebanyak 18 dari 88 jenazah yang disimpan di kamar mayat sementara rumah sakit militer telah dimakamkan. Pihak berwenang menyatakan hingga saat ini baru 9 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Suta kewalahan setelah masuknya migran dalam jumlah besar pada 30 Juni lalu. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan sekitar 72.000 orang berhasil menyeberang atau mencoba menyeberang ke wilayah tersebut. Puluhan orang dilaporkan tewas di sisi Spanyol, sebagian akibat tenggelam atau terhimpit saat terjadi gelombang penyeberangan. Sementara itu Maroko juga melaporkan 11 kematian lainnya. Otoritas Suta kemudian menetapkan jumlah jenazah yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut mencapai 88 orang. Sebagian besar migran yang berhasil menyeberang telah kembali ke Maroko. Namun pihak berwenang memperkirakan antara 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Suta. Hingga kini proses identifikasi dan penguburan para korban terus dilakukan di tengah penanganan krisis kemanusiaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di Kiev, Ukraina pada Sabtu. Mereka menuntut perubahan politik termasuk pemilu dan pembatasan kekuasaan presiden. Para demonstran menuduh pihak berwenang mengabaikan tuntutan mereka. Rekaman video menunjukkan sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Kiev. Mereka menyampaikan tuntutan terkait pemisahan kekuasaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan presiden dan pemerintah. Salah seorang demonstran menyebut mobilisasi nasional yang dilakukan sebelumnya belum menghasilkan dialog yang diharapkan. Ia menambahkan kaum muda masih berharap dapat mendorong perubahan. Зміни на гірше. Через це молодь сподівається щось змінити. На мою думку, потрібно розділення гілок влади. Para pengunjuk rasa juga menuntut pemisahan kekuasaan yang lebih kuat serta akuntabilitas yang lebih besar dari para pejabat pemerintah. Mereka menyerukan dihidupkannya kembali fungsi parlemen, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan parlemen dan kementerian, serta pertanggungjawaban para menteri. Selain itu, para demonstran menyoroti belum adanya pemilu. Mereka menilai kondisi tersebut membuat anggota parlemen maupun presiden tidak sepenuhnya merespons tuntutan masyarakat. Aksi ini berlangsung setelah demonstrasi nasional selama beberapa pekan yang menyerukan agar mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov dikembalikan ke jabatannya. Pemecatan Fedorov pada bulan Juli memicu protes di sejumlah wilayah Ukraina. Fedorov juga menuduh pemerintah melakukan korupsi
yang dinilai berdampak luas di tengah konflik yang masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian menawarkan Fedorov posisi sebagai wakil Perdana Menteri untuk inovasi militer. Namun Fedorov menolak tawaran tersebut. Yevgeny Kamara, mantan perwira senior Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, kemudian mengambil alih portofolio pertahanan pada pekan ini. Pengangkatan Kamara berlangsung hanya beberapa jam setelah Fedorov menyerukan agar pemilu segera digelar serta menyoroti dugaan korupsi di lingkungan pemerintah. Aksi di Kiev ini menunjukkan tekanan politik terhadap pemerintah Ukraina masih berlanjut. Para pengunjuk rasa menuntut adanya dialog, pemilu, serta pengawasan yang lebih kuat terhadap kekuasaan presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah pada Sabtu lalu. Kunjungan ini berlangsung saat Iran memperingati Hari Industri Pertahanan Nasional di tengah ketegangan yang masih tinggi dengan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis televisi pemerintah Iran menunjukkan Ali Abdollahi berjalan menyusuri fasilitas produksi rudal. Ia juga terlihat menerima penjelasan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Al-Reza. Lokasi pasti fasilitas produksi rudal bawah tanah tersebut tidak diungkapkan oleh pihak berwenang Iran. Dalam kunjungannya, Abdollahi memuji kinerja para pekerja di Kementerian Pertahanan Iran. Ia menyebut fasilitas tersebut menunjukkan kerja keras, usaha, dan semangat untuk terus mengembangkan kemampuan pertahanan Iran. و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن. Abdollahi juga memuji kemampuan produksi Kementerian Pertahanan Iran. Menurutnya, para pekerja mampu memproduksi peralatan dengan kemampuan yang lebih unggul dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ia menambahkan peralatan tersebut juga dapat diproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Kunjungan ini berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Industri Pertahanan Nasional Iran yang diperingati setiap 22 Agustus. Peringatan tersebut dimanfaatkan para pejabat Iran untuk menonjolkan kemampuan produksi senjata dalam negeri serta kekuatan militer Iran. Di sisi lain, hubungan Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam situasi tegang. Sebelumnya, kedua negara menandatangani nota kesepahaman Islamabad pada Juni lalu setelah mediasi yang melibatkan Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut menghentikan operasi militer sekaligus membuka waktu 60 hari untuk melanjutkan negosiasi menuju penyelesaian akhir. Salah satu persoalan yang dibahas dalam negosiasi adalah sengketa terkait kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun batas waktu 60 hari tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan akhir. Washington dan Teheran kemudian saling menyalahkan atas pelanggaran kesepakatan, sementara proses negosiasi masih mengalami kebuntuan. Kunjungan ke fasilitas produksi rudal ini menjadi momen bagi Iran untuk menunjukkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Keamanan Tertinggi Iran Mohsen Razai mengancam akan menyerang kepentingan ekonomi Amerika Serikat jika Washington melanjutkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Razai juga memperingati negara-negara lain agar tidak bergabung dalam upaya Amerika memperketat sanksi terhadap Iran. Dalam pernyataannya di Teheran pada hari Sabtu waktu setempat, Razai mengatakan Iran akan memberikan tanggapan yang setara jika Presiden Donald Trump mengambil langkah lebih lanjut terhadap Teheran. اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و
و در جاهای دیگه داره. Razai mengatakan Teheran akan terlebih dahulu mencari pembicaraan dengan negara-negara yang mempertimbangkan pembatasan ekonomi. Namun ia memperingatkan, jika negara-negara tersebut tidak mematuhi peringatan Iran, Teheran akan menyerang kepentingan negara tersebut. Razai juga mengancam kepentingan komersial Amerika Serikat termasuk perusahaan minyak dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di sekitar Iran dan wilayah lain. Menurutnya, selama ini Iran memfokuskan serangannya pada pangkalan militer Amerika Serikat. Namun, jika Washington menjatuhkan sanksi ekonomi, Iran akan mengarahkan serangan ke kepentingan ekonomi Amerika. Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan kampanye tekanan ekonomi baru terhadap Iran. Trump memperingatkan negara-negara sekutu agar tidak memberikan bantuan ekonomi kepada Teheran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent juga mengatakan Washington berencana memperlakukan sanksi yang disebutnya sebagai yang terberat dalam sejarah. Di sisi lain, Razai menyorot dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia menilai serangan tersebut telah merusak kepercayaan terhadap sistem non-proliferasi nuklir global. Namun Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sebelumnya telah melaporkan sejumlah masalah yang belum terselesaikan terkait pengawasan program nuklir Iran. Sementara itu, sengketa terkait Selat Hormuz masih menjadi salah satu isu utama dalam upaya menghidupkan kembali nota kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada bulan Juni dengan Pakistan sebagai mediator dan Qatar turut mendukung proses tersebut. Razai secara terpisah mengatakan Iran dan Oman telah menyepakati rute transit melalui Selat Hormuz meskipun negosiasi disebut belum selesai. Razai juga memperingatkan Washington agar tidak meningkatkan kehadiran militer atau melakukan tindakan yang dianggap Iran sebagai tindakan permusuhan di sekitar Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pasien Ebola termasuk seorang perawat dipulangkan dari pusat perawatan Ebola di kota Beni, Republik Demokratik Kongo pada Sabtu. Ketiganya dinyatakan sembuh dari penyakit Ebola dan memberikan harapan baru di tengah wabah yang terus menyebar di wilayah timur Kongo. Rekaman video menunjukkan para staf medis memberikan sertifikat kepada para pasien yang telah sembuh. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi simbol kesembuhan sekaligus menandai kepulangan mereka dari pusat perawatan Ebola. Kesembuhan ketiga pasien ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perawatan medis di tengah beredarnya berbagai rumor mengenai penyakit tersebut. Kiaombea population ya kwamba ayombe tuende luyenge kukwe ma resistance par rapport na tout ce qui se passe dans la communauté. Na wakati tunaona bageri ile inaonyesha ke vraiment va personnel soignant vanganga viko na jitahidi juu watu wapone, na kama kuko mtu mwenye angali na ile rime ya kusema Ebola haiko iko kope, voila legeri venye viko na jitahidi kukuya hospitali mbio na kuitika kukua transfere ku CTE, voila exemplaire watu viko na pone. Para penyintas kemudian mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang salah mengenai Ebola. Mereka menjadi bukti nyata bahwa pasien Ebola masih memiliki peluang untuk sembuh jika mendapatkan penanganan medis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi keterlambatan deteksi dan terbatasnya akses terhadap langkah penanggulangan sebagai salah satu hambatan utama dalam mengendalikan wabah. Petugas kesehatan menegaskan pasien yang mendapatkan perawatan sejak dini memiliki peluang kesembuhan yang lebih tinggi. Menurut angka yang dilaporkan otoritas kesehatan, sebanyak 5.375 kasus terkonfirmasi telah tercatat di Republik Demokratik Kongo. Sementara itu jumlah kematian akibat wabah tersebut telah mencapai 2.557 orang. Di tengah terus menyebarnya wabah, kesembuhan 3 pasien di Beni kini menjadi bukti bahwa penanganan medis yang cepat memberikan peluang bagi pasien untuk pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden pimpin rapat penanganan Karhutla di Pekanbaru. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi Sinpo TV dan masih bersama saya Dio Manik. Informasi kita lanjut kembali pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Rosmin Nurzadin, Pekanbaru, Riau untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Presiden Prabowo juga memimpin rapat untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat dan terkoordinasi. Tadi berapa? 7 titik api, titik panas berapa? 306 izin Pak Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Oke. Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden. 306 ya? 306. Ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap ya? Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang untuk memimpin rapat penanganan Karhutla. Sebelumnya, Presiden memimpin rapat serupa di Riau dan meminta 900 hektar lahan terbakar segera dipadamkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin 24 Agustus untuk memimpin rapat penanganan Karhutla. Rapat dihadiri sejumlah menteri, pimpinan TNI Polri, serta Forkopimda Sumatera Selatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat serupa di Riau dan menerima laporan adanya 306 hotspot dengan 7 titik api yang tersebar di 4 kabupaten. Total luas lahan yang masih terbakar mencapai sekitar 900 hektar. Presiden Prabowo Subianto meminta 900 hektar lahan tersebut segera dituntaskan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja memadamkan Karhutla dan meminta jajaran tetap waspada terhadap potensi kebakaran lanjutan. Yang produktif, apakah bisa embung-embung itu melihara ikan-ikan tertentu ya dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang. Kita melihat juga, kita berharap ini Agustus ya. Tapi masih ramalannya hujan normal masih di bawah, tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski api di permukaan sudah tidak terlihat, namun asap masih muncul dari dalam lahan gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi Karhutla di Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Minggu siang. Dari hasil peninjauan, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 36 hektar. Meski tidak lagi terlihat api di permukaan, asap masih keluar dari dalam lahan gambut, sehingga kondisi ini menunjukkan masih adanya potensi titik api di bawah permukaan. Raja Juli menegaskan,
pemadaman di lahan gambut harus dilakukan secara detail dan menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada api yang kembali muncul. Sementara itu, data Sipongi Kemenhut menunjukkan jumlah hotspot atau titik api di Kalimantan Selatan sempat turun signifikan pada 21 Agustus kemarin, di mana sebelumnya ada 157 titik panas dan turun menjadi 11 titik pada Sabtu malam. Namun pada hari Minggu pagi hingga siang, jumlah hotspot kembali meningkat menjadi 44 titik panas yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Penurunan titik panas sebelumnya tak lepas dari operasi gabungan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan BNPB yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari darat dan udara. Dalam operasi waterbombing, sebanyak 176 kali penyiraman dilakukan dalam satu hari. Operasi udara ini dinilai efektif membantu menurunkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan. Meski demikian, Menhut meminta seluruh pihak tetap waspada, terlebih fenomena El Nino masih berlangsung dan diperkirakan mencapai puncak pada September mendatang. Menurut data sebenarnya dari tanggal 21 itu titik panas di Kalimantan Selatan itu seluas sebanyak 157 hotspot. Per malam kemarin jam 21 ya tanggal 22 sudah turun alhamdulillah menjadi 11 hotspot. Nah, tapi kemudian pagi tadi di jam 6 naik lagi jadi 44, jadi dari 157 turun setelah tadi 44. Nah, hari kemarin itu berhasil untuk dipadamkan ya, tapi dari 157 sampai ke 11 itu karena memang pasukan darat, Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, juga waterbombing yang dilakukan oleh teman-teman dari BNPB. Kemarin itu bisa sampai 176 kali pemboman ya, sehingga sekali lagi efektif untuk menurunkan panas ya di Kalimantan Selatan ini. Menhut juga mengingatkan petani dan perusahaan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan dinilai penting untuk mencegah karhutla kembali meluas. Dengan kondisi gambut yang masih mengeluarkan asap, petugas juga terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan untuk memastikan api benar-benar padam. Dari Kalimantan, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. 3 helikopter waterbombing dioperasikan untuk pemadaman dari udara, sementara ratusan personel gabungan melakukan pemadaman di darat. BNPB terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 3 helikopter waterbombing dioperasikan untuk mendukung pemadaman dari udara. Dalam operasi tersebut, helikopter telah melakukan 176 kali penjatuhan air dengan total volume mencapai 764.000 liter. Upaya pemadaman dari udara ini berhasil memadamkan sekitar 11 hektar lahan. Selain waterbombing, 2 armada patroli udara juga dioperasikan untuk memantau titik api. Dari pemantauan tersebut ditemukan 40 fire spot yang selanjutnya ditangani tim gabungan. Di darat, sebanyak 564 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Pemadaman darat dilakukan di 9 lokasi dan berhasil memadamkan lebih dari 40 hektar lahan terbakar hingga Sabtu 22 Agustus. Operasi pemantauan, pemadaman, dan penanganan karhutla terus dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebanyak 5 helikopter waterbombing dioperasikan untuk pemadaman dari udara, sementara ribuan personel gabungan bergerak melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan terus diintensifkan. BNPB mengoperasikan 5 unit helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman dari udara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sebanyak 226 kali penjatuhan air dilakukan. Upaya ini berhasil memadamkan sedikitnya 3,5 hektar lahan. Sementara di darat, ribuan personil gabungan terus diterjunkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah wilayah. Operasi darat dilakukan di Musirawas, Ogan Komering Ilir,
Lubuk Linggau, Palembang, Prabu Muli, Musi Bajuasin hingga Pagar Alam. Sejumlah titik karhutla berhasil dipadamkan, sementara lokasi lain masih dalam proses penanganan dan pendinginan. Untuk mempercepat penanganan, operasi terus diperkuat dengan membuka akses menuju lokasi, memastikan ketersediaan sumber air, serta memanfaatkan embung dan kolam penampungan. Pembuatan sekat bakar juga dilakukan untuk mencegah api meluas dan mendukung efektivitas pemadaman di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Manggala Agni melakukan pemadaman kebakaran lahan di Pelalawan, Provinsi Riau dengan kondisi asap pekat pada Minggu 23 Agustus 2026. Masih banyak kepala api aktif dengan kebakaran di tanah gambut yang dalam. Manggala Agni bersama tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Kermutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Pemadaman karhutla terpantau belum tuntas. Tim masih menemukan banyak kepala api aktif yang harus segera diserang untuk mencegah kebakaran meluas. Kepala Manggala Agni Daop Sumatera 7, Rengat Muhammad Ilham Sidik, mengatakan tim terus melakukan pemadaman langsung dengan mengerahkan sejumlah peralatan pemadam. Menurutnya serangan diarahkan langsung ke kepala api sekaligus melakukan penyekatan agar pergerakan api dapat dikendalikan. Sumber air untuk mendukung operasi pemadaman berasal dari kanal dan embung yang berada di sekitar lokasi. Namun proses pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi lahan berupa gambut dalam dengan bahan bakar yang sangat padat dan menumpuk membuat api sulit ditangani. Selain itu, asap pekat dan angin kencang turut menyulitkan personil saat melakukan serangan ke titik api. Karhutla di kawasan tersebut memiliki karakteristik tanah gambut dalam dengan vegetasi berupa semak belukar, akasia liar dan sawit masyarakat. Lokasi kebakaran berada pada kawasan dengan fungsi hutan produksi atau HP. Dalam operasi hari kedua, personil dibagi ke dalam sejumlah sektor. Pemadaman berlangsung mulai pukul 8.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan fokus utama menyasar kepala api yang masih aktif. Penanganan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD Kabupaten Pelalawan, serta regu pemadam kebakaran PT Gandahera Hendana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kodam 22 Tambun Bungai menerima bantuan tahap pertama dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Kodam 22 Tambun Bungai menerima bantuan tahap pertama dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Bantuan tiba di apron lama Bandara Cilik Riwut Palangkaraya yang terdiri dari 75 unit mesin pompa air serta 21 koli masker. Dari 75 mesin pompa air, 5 unit telah dirakit, sementara 70 unit lainnya masih belum dirakit. Selain itu, bantuan turut dilengkapi 225 piece selang keluar dan 2 gulung selang isap untuk mendukung operasional pemadaman. Bantuan selanjutnya didistribusikan ke Zidam 22 Tambun Bungai dan Kesdam 22 Tambun Bungai untuk ditindaklanjuti sebagai kebutuhan. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan personel Kodam 22 Tambun Bungai sekaligus mendukung upaya pemadaman dan pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Birzani turun langsung meninjau penanganan karhutla di wilayah sekitar Taman Nasional Waikambas. Penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur pada 23 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penanganan kebakaran sekaligus memastikan api tidak bergerak menuju kawasan konservasi TNWK. Sebelumnya, kebakaran yang melanda area rawa gambut dengan luasan mencapai 673,4 hektar dinyatakan berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Namun pada Minggu, petugas kembali mendeteksi munculnya titik api di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah. Ia menjelaskan titik api yang kembali muncul berada di kawasan ladang alang-alang. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena angin berpotensi membawa api ke arah kawasan hutan TNWK.
Menurut Mirja, penanganan kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur. Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, Pemkat Lampung Timur, pengelola TNWK, serta instansi dan pihak terkait lainnya. Kebakaran di TNWK dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Kebetulan di sini ada gabungan dari teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, BPBD, dan seluruh Forkopimda. Di sini kami bersatu padu menanggulangi kebakaran. Cuman tadi siang ya Pak, ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Kita memang sedang memitigasi, teman-teman dari pemerintah pusat juga dalam waktu 3-4 bulan ini melakukan pelindungan kawasan, penataan kawasan, konservasi secara masif di TNWK. Mungkin dalam 1-2 bulan ini selesai, mudah-mudahan ini bisa mengurangi risiko-risiko seperti kebakaran yang terjadi setiap tahun di sini. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian api di lapangan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya titik kebakaran baru di sekitar kawasan konservasi. Di tengah penanganan karhutlah, keberadaan satwa di kawasan TNWK juga menjadi perhatian pemerintah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi satwa tetap aman dan tidak terdampak oleh kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui langkah pencegahan dan penegasan hukum. Tercatat hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 72 tersangka telah ditetapkan dalam 89 perkara karhutla yang ditangani di 9 Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyampaikan, Polri telah menangani 89 laporan perkara kebakaran hutan dan lahan di 9 Polda sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektar. Irhamni menyebut sebagian besar kasus berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar karena dinilai lebih mudah dan menghemat biaya. Irhamni menjelaskan penetapan tersangka didukung dengan alat bukti hasil olah TKP, keterangan saksi, petunjuk hingga barang bukti. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Cia Nabila, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengapresiasi Polri usai berhasil menetapkan 72 tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Cucun meminta pelaku utama yang menyebabkan kebakaran hutan untuk dapat ditindak secara tegas. Biar menjadi efek jerah, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan, melakukan pembakaran yang korbannya kan semua. Sebanyak 72 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah oleh pihak kepolisian. Para tersangka ini bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan serta Riau. Pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengapresiasi langkah tersebut, serta meminta pelaku utama agar ditindak secara tegas. Cucun mengatakan pihaknya mendukung pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan. Dirinya juga berharap penegakan hukum yang ada di Indonesia yang tidak pandang bulu terhadap siapapun yang bersalah.
Kita apresiasi ketegasan pemerintah ya, tidak mentolerir karena dari tahun ke tahun program Karhutla itu ya seperti yang disampaikan tadi, ada indikasi siapa yang punya peran pertama sampai kebakaran hutan itu. Ya kita dukung pemerintah untuk menegakkan hukum yang betul-betulnya ya, biar jadi efek jerah, tidak ada lagi kelompok yang ingin instan menguasai hutan, melakukan pembakaran yang korbannya kan semua bisa masyarakat di lingkungan satu pulau aja kena, kemudian juga kita hubungan dengan negara lain nggak baik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.